Hao di sana. Oh, oh, kita lihat ada sebuah pelanggaran yang berbahaya. Ya, kita akan melihat pemirsa. Ya, penalti. Jelas dia diberikan, masih bisa dikejar, langsung saja melambungkan bola ke depan. Ya, Haikal tampaknya memegangi kepalanya. Belum terlihat dengan jelas apa yang terjadi. Iya, tadi ada momen di mana dia berbenturan memang dengan bek kanan dari Viet. Artinya tetap Garuda. Hatinya tetap merah putih. Nah, ini dia momen. Nah, itu dia. Ini dia ya. Vietnam banget. Ini dia Nguyen Hong Puk. Kalau ngambil seperti yang saya bilang, Vietnam tuh suka pakai tangan. Iya. Tapi itu dia gunakan Itu tangan. dia. Hao di sana. Oh, oh, kita lihat ada sebuah pelanggaran yang berbahaya. Ya, kita akan melihat pemirsa. Ya, penalti. jelas dia Hao di sana. Oh, oh, kita lihat ada sebuah pelanggaran yang berbahaya. Ya, kita akan melihat pemirsa. Ya, penalti. jelas. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Dua pemain Vietnam sah menjadi tersangka kebrutalan ke pemain Timnas Indonesia. Doan Van Hao dan Nguyen Hong Puch dibekukan beserta Vietnam dari AFF, AFC, dan FIFA jadi harapan saya. Di sisi lain, Vietnam tak berhenti menciptakan pemain kontroversial. Nguyen Hong Puch meneruskan jejak Doan Van Hao. Indonesia sekali lagi menjadi korban tindak tanduk bukan olahragawan pemain Vietnam di ajang internasional. Netizen Indonesia juga cermat menangkap keberingasan pemain Vietnam yang tak terlihat sebagai pemain sepak bola. Bek kanan pengganti Nguyen Hong Puch tertangkap kamera menyikut bek kiri Indonesia, Haikal Al-Hafiz. Aksi Hong Puch tak pantas dilakukan seorang atlet, apalagi dengan sepenuh tenaga dan niat melukai seperti seorang kriminal. Sayangnya wasit tak melihat insiden tersebut dan Hong Puch bisa meneruskan laga hingga Vietnam memenangi adu penalti. Sebelumnya, Vietnam telah menciptakan pemain bertipe serupa dalam diri Doan Van Hao. Doan Van Hao membuat Evan Dimas mengalami cedera hingga berkaki roda pada final SEA Games 2019. Belum puas dengan itu, Doan Van Hao yang kini menembus timnas senior Vietnam melancarkan tackle gunting kepada Dendi Sulistiawan di leg pertama semifinal Piala AFF 2022. 5 pelajaran dari kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Korea Selatan bertahan solid saja tidak cukup untuk menang Garuda. Dari kekalahan dengan skor 1-0 ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik oleh Arkan KKDKK. Apa saja itu? Pelajaran pertama dari pertandingan ini adalah kita harus memberikan apresiasi kepada lini pertahanan Timnas Indonesia U17. Dipimpin sang kapten, Iqbal Gwijangge, pertahanan Indonesia tergolong cukup rapat. Bahkan di babak pertama Korea Selatan benar-benar kesulitan untuk menembus pertahanan Indonesia. Memang di babak kedua konsentrasi para lini pertahanan Indonesia menurun dan mengakibatkan gawang Indonesia kebobolan dan Indonesia mendapatkan hukuman penalti. Namun secara garis besar pertahanan Indonesia layak dapat apresiasi. Di babak pertama, Indonesia benar-benar didominasi oleh Korea. Garuda Asia sulit untuk mengembangkan permainan mereka dan dipaksa bertahan dengan rapat. Namun di babak kedua, Indonesia mulai menebar ancaman ke gawang Korea Selatan. Bahkan ancaman-ancaman itu berlangsung hingga akhir pertandingan dan setelah kebobolan, jadi perubahan taktik dari Bima Sakti ini layak diapresiasi. Ya, Indonesia di babak kedua ini sebenarnya membuat sejumlah peluang. Namun penyelesaian akhirnya sangat buruk. Aspek lain yang perlu dibenahi oleh Bima Sakti jelang Piala Dunia U17 nanti adalah ketangguhan fisik para pemain Indonesia. Jika melihat penampilan skuad Garuda Asia di laga ini, satu hal yang bisa kami lihat adalah chemistry antar pemain masih kurang. Ini terlihat dari bagaimana sering terjadi kesalahpahaman dalam mengumpan, sehingga permainan Indonesia sulit berkembang. Terima kasih pemerintah Indonesia dan Erick Thohir.
Gebrakan baru sepak bola Indonesia telah dimulai dari usia anak sekolah. PSSI mengadakan workshop dengan 34 asosiasi provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah memimpin rapat transformasi sepak bola di Istana Bogor waktu itu. Bapak Presiden mendorong beberapa hal. Pertama adalah Bapak Presiden meminta Pak Mendagri untuk merevisi aturan dana APBD bisa dipakai untuk Liga 3, kata Erick Thohir. Erick Thohir juga menyebut Presiden Jokowi meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengalokasikan dana khusus mulai tahun depan. Dana itu akan digunakan untuk perbaikan lapangan di desa-desa. Hingga nanti jumlah dari wasit dan pelatih nasional tidak seperti hari ini, yang jumlahnya sangat sedikit. Nanti guru-guru SD bisa memilih menjadi pelatih sepak bola untuk strata yang SD atau yang muda. Kalau guru sekolah ingin menjadi wasit yang strata SMA, dia bisa untuk remaja, ucap Erick Thohir. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden karena cintanya untuk sepak bola tidak perlu dipertanyakan, karena itu kita melakukan informasi kepada Asprof bahwa ini harus digulirkan, jelas Erick Thohir. Kita punya komitmen yang sama untuk sepak bola Indonesia, tutupnya.